yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, dan kesehatan, sehingga kita bisa dapat berkumpul dalam majelis ilmu yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan rutin kajian pada zuhur, yang mana pada kajian kali ini telah bersedia hadir Ustadz Bima Abdul Khoir Amar, LC MSI. Assalamualaikum Ustadz. Dengan tema yang akan disampaikan yakni kajian terjemah dan tafsir Quran per kata surat Al-Baqarah ayat 57. Mungkin langsung saja kami serahkan ke Ustadz untuk menyampaikan kajian tersebut. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya ta'zimi para pengurus DKM Masjid Baitul Tamam, para pejabat, para pelaksana, teman-teman semuanya di Bea Cukai Cikarang, Bea Cukai kantor wilayah Kanwil, dan juga seluruh yang hadir. Insyaallah kita siang hari ini akan melanjutkan agenda rutin kita, yaitu belajar tentang terjemah perkata di dalam Al-Quran. Dan insyaallah kita hari ini sampai pada surah Al-Baqarah, surat yang kedua, di ayat 57. Silahkan dibuka mushafnya di surat Al-Baqarah ayat 57. Di Quran, di HP bisa, atau di mana bisa. Kita baca terlebih dahulu surat Al-Baqarah ayat 57 ya. Ikuti saya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Silakan dibaca terjemahnya, Mas.
Mas, kucing aja mau ngaji ini. Mas. Silakan, Mas, dibaca terjemah. Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa zallalna dan kami naungi. Ya. Jadi zillun itu naungan. Ya, artinya zillun itu apa? Naungan. Kalau kita biasa menyebutnya payung. Ya, umbrella. Zillun. Ya. Jadi wazallalna dan kami naungi alaikum atas kalian Bani Israel al-ghamama. Apa artinya al-ghamama? Ghamama itu artinya adalah awan, tapi yang tipis. Ya, jadi ada as-sahab, awan yang tebal, ada apa? Al-ghamama. Ghamama ini awan yang tipis. Ya. Jadi kami naungi kalian dengan al-ghamam. Ya. Wa anzalna dan kami turunkan alaikum atas kalian al-manna. Apa artinya al-manna? Manna itu artinya manisan. Ya, manna itu artinya apa? Manisan. Jadi ada apa? Satu pohon gitu, Pak ya. Yang mengeluarkan cairan seperti madu yang rasanya apa? Manis. Namanya apa? Manna. Ya. Jadi mana dalam bahasa Indonesia dengan mana bahasa Arab beda. Kalau kita mana itu kan di mana. Ya. Oh mana. Mana ini manisan. Wasalwa dan salwa. Nah, bahasa salwa apa? Burung kecil. Kalau kamu ngasih nama anak perempuan kok salwa ya, jadi apa? Burung. Salwa. Banyak dipakai nama ini salwa. Ya. Salwa itu burung kecil. Diterjemahkan biasanya burung apa? Apa? Yang puyuh, nah, biasa diterjemahkan. Tapi salwa itu bukan burung puyuh ya, sejenis burung puyuh. Ya. Jadi Bani Israel diberikan nikmat oleh Allah, dinaungi oleh awan, kemudian diturunkan kepadanya manna, wasalwa dan juga apa? Salwa, makanan tadi sejenis burung. Kemudian kata Allah, kulu. Apa artinya kulu? Makanlah. Kul. Jadi Pak, Bapak dalam bahasa Arab tuh makharijul hurufnya salah itu artinya salah. Kul artinya makanlah, tapi kalau kul artinya apa? Katakanlah. Kalau kamu antum baca surat Al-Ikhlas sama mama, kul huwallah, oh itu kaf itu. Kalau kul berarti apa? Makanlah. Kalau kul makanlah, kalau qaf kul katakanlah. Hati-hati ya. Harus belajar makharijul huruf. Kulu makanlah kalian semua min thayyibati dari kebaikan-kebaikan ma sesuatu razaqna yang telah kami berikan kum kepada kalian. Habis dikasih manna, habis dikasih salwa, kata Allah makan
yang baik. Baik itu makan dari apa yang telah kami berikan rizki kepada kalian. Wa ma zalamuna, dan tidaklah kalian menganiaya kami. Artinya gini, Pak. Perbuatan dosa kita tidak menyakiti Allah. Nah, perbuatan maksiat kita tidak merugikan Allah. Ini artinya wama zalamuna, kalian tidak pernah menzalimi aku, kata Allah. Walakin kanu anfusahum yadlimun. Walakin, akan tetapi, kanu mereka, anfusahum atas diri mereka, yadlimun mereka menganiaya. Berarti yang berbuat zalim itu siapa? Dirinya sendiri. Kita tidak, kalau melakukan dosa maksiat, tidak pernah kita menzalimi Allah, tetapi kita menzalimi diri kita sendiri. Ayat ini menunjukkan, Pak, ada satu peristiwa di mana orang-orang Bani Israel diselamatkan oleh Nabiullah Musa. Ya, kita tahu di zaman Nabi Musa, orang Bani Israel ini diperbudak oleh suku Kipti yang ada di Mesir. Ya, sama orang-orangnya Firaun. Diperbudak sehingga mau ditolong sama Nabi Musa. Dibawalah orang-orang Bani Israel untuk lari dari negeri Mesir. Menuju kemana, Pak? Menuju kemana? Dari Mesir lari menuju kemana? Ke Palestina. Makanya mereka, orang-orang Israel, menyebut Palestina itu tanah yang dijanjikan. Nah, gitu ya. Sejarahnya sampai sejauh itu. Ya, jadi motifnya mereka tinggal di sono itu, Pak. Dari semua negara, kenapa nggak di mana gitu ya? Kenapa nggak di Uganda atau di mana atau di mana lah gitu ya. Tapi kenapa yang dipilih ini adalah Palestina? Karena Palestina adalah tanah yang dijanjikan. Ketika Nabi Musa ingin membawa keluar Bani Israel dari Mesir, itu dijanjikan menuju ke Palestina. Tetapi ketika mereka dibawa keluar, Bapak sudah tahu kisahnya semuanya, sampai melewati Pak? Melewati Laut Merah ya, membelah laut Nabi Musa ya. Ternyata di Palestina itu dikuasai oleh seorang raja yang zalim. Nah, ceritanya gitu. Ya. Akhirnya diperintahkanlah Nabi Musa dengan kaum Bani Israel tadi untuk memerangi orang-orang yang zalim yang ada di Palestina, yang menguasai Palestina pada waktu itu. Di Palestina ternyata sudah ada pemimpinnya, dan pemimpinnya ini adalah pemimpin yang zalim. Apa yang dilakukan oleh Bani Israel? Qalu, ada dalam surah Al-Maidah ayat 22. Qalu, mereka Bani Israel berkata, ya Musa, wahai Musa, inna fiha qauman jabbarin. Sesungguhnya di Palestina itu ada kaum-kaum orang-orang yang jabbarin, orang-orang yang perkasa, orang-orang yang sombong, orang-orang yang zalim. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kita enggak berani masuk sampai pemimpin-pemimpin ini keluar dulu. Sampai orang-orang zalimnya ini keluar dulu. Ya. Akhirnya sama Nabi Musa alaihissalam diperintahkan agar agar memerangi raja yang zalim ini. Ya. Tapi jawabannya umatnya Nabi Musa keren banget ya. Diabadikan, Pak, jawabannya umatnya Nabi Musa. Diajak perang sama nabinya untuk membebaskan negeri Palestina, itu jawabannya apa? Idhab fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun.
Wahai Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu, berperanglah berdua, kita nunggu duduk di sini. Keren banget. Jadi suruh perang malah apa Pak? Nabi Musa sama Allah suruh apa? Suruh perang berdua, kamu ya berdua perang. Emang habis diselamatin dari apa namanya membelah laut loh. Tetap aja mentalnya memang mental durhaka ya repot. Ya. Akhirnya faharramahumullahu min dukhulil ardil muqaddasah arba'ina sana. Kemudian Allah marah dengan jawaban kaum ini sehingga mereka orang-orang Bani Israel ini dibuat bingung yatihuna fil ard, muter-muter di ini Pak, muter-muter di padang pasir. Ya. Ya, jadi mereka nggak bisa keluar dari satu tempat tuh, muter-muter gitu, mau keluar balik lagi, mau keluar balik lagi. Sampai 40 tahun. Orang bingung sampai berapa? 40 tahun. Yatihuna fil ard arba'ina sana. 40 tahun bingung, muter-muter. Tapi, ini tapinya. Walaupun Allah marah dengan mereka, walaupun Allah godop ya, tidak suka dengan Bani Israel karena mendurhakai nabinya ini, tapi Allah tetap ngasih makanan. Saya jadi ingat kalau bapak saya dulu marah ya. Orang tua kita ini kalau marah tetap apa Pak? Ngasih makan ya gitu kira-kira ya. Jadi dibuat muter-muter di padang pasir, tapi Allah ciptakan ada satu pohon yang bisa mengeluarkan minyak yang manis. Namanya apa? Mana. Dan di tempat itu dibuat apa Pak? Dikirim burung-burung kecil-kecil kayak burung apa? Bukan burung emprit Pak. Gimana makannya burung emprit ya? Kecil, terlalu kecil ya. Puyuh gitu ya. Nah, itu dimakan. Ya, dimakan. Jadi terus karena mereka biar nggak mati kepanasan, dikasih apa atasnya? Dikasih awan. Jadi sama Allah diputer-puterin di gurun Sahara, tapi atasnya dikasih awan, makannya dari manna dan juga apa? Salwa. Ini, masya Allah. Ya. Tapi ya tadi wa ma zalamuna, tetapi mereka malah berbuat apa Pak? Zalim. Apa Pak? Kezaliman yang dilakukan pada waktu itu apa? Dikasih makan manna wasalwa tapi mereka berbuat zalim. Apa bentuk kezalimannya? Mereka dilarang menyimpan makanan. Jadi sama Allah dikasih manna, dikasih salwa, sehari itu dikirim, sehari itu habis. Ya, jadi kalau udah kenyang semuanya ya mungkin mananya ini selesai. Apa namanya itu aliran minyaknya yang manis itu selesai. Kemudian burungnya habis. Ya. Terus ternyata dilarang untuk menyimpan. Wala tadakhiru, jangan kau simpan makanan ini. Ternyata sama orang Bani Israel ya kayak kita kalau kondangan gitu ya kan. Gimana? Ya ngebesek ya kan, harusnya makanan itu cukup tapi malah apa Pak? Disimpan sama dia. Sebagian disimpan untuk apa? Untuk besok. Nah, Masya Allah. Padahal nggak boleh disimpan. Ya, inilah apa yang dilakukan mereka ya. Sudah dikasih makan, nggak boleh disimpan, tapi tetap disimpan. Makanya Rasul mengatakan, yadkhulu al-jannata, akan masuk nanti surga. Qaumun, suatu kaum, afidatuhum mislu afidatit thair. Hati mereka itu seperti hati burung. Apa hati burung itu Pak? Taghdu khimason wa taruhu bitonan. Burung itu kalau pagi lapar dia keluar cari makan, sore kenyang gimana? Pulang.
Nggak ada burung pulang sore-sore bawa apa? Bawa besek. Ya, mumpung musim panen nih ya kan. Kemudian apa? Nyimpan makanan di apa? Di sarang, nggak ada. Ya, burung itu selesai cari apa habis dapat rezeki kenyang apa? Pulang. Ya, makanya kata Rasul, yadkhulu al-jannata akan masuk surga qaumun suatu kaum afidatuhum mislu afidatit thair. Ya, hati mereka itu seperti hatinya apa? Burung. Tawakal kepada Allahnya tinggi. Nah, setelah Bani Israel menyimpan makanan itu, Allah marah, makanannya nggak turun lagi. Ya, makanannya apa? Nggak turun lagi. Sehingga makanannya nggak turun, mereka kemana? Mereka balik. Kemana Pak? Ke Mesir. Kan Mesir, Fir'aunnya sudah apa? Ditenggelamkan. Ya, akhirnya balik lagi ke Mesir. Ya, nikah sama orang apa? Orang Mesir. Baru setelah beberapa tahun mereka kembali lagi ke Palestina untuk masuk ke negeri apa? Ke negeri Palestina. Ini kisahnya Bani Israel yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 57. Jadi pelajaran yang pertama, irsyadat, apa yang ditunjukkan dari ayat ini, yang pertama adalah Allah itu semarah-marahnya dengan kita, tetap bertanggung jawab ngasih makanan, ya ngasih rizki. Makanya jangan heran ya, orang taat ya dikasih rizki, orang maksiat ya dikasih rizki, orang jahat ya dikasih rizki, orang baik ya dikasih rizki. Sama kayak apa yang dilakukan oleh Allah kepada Bani Israel. Kemudian yang kedua, nikmat yang banyak itu cenderung dikufuri. Ya, makanya kenapa nikmat kita itu ditakar oleh Allah? Ya, Allah tuh tidak ngasih kita rizki itu brol-brolan gitu ya, terlalu banyak banget. Kenapa nikmat kita ini dibatasi oleh Allah? Karena nikmat itu kalau semakin besar berpotensi apa Pak? Dikufuri. Itu pelajaran yang kedua. Seperti Bani Israel, sudah dikasih naungan awan, dikasih makan salwa, dikasih makan mana, terus tapi syaratnya cuma satu, dilarang untuk apa? Menimbun makanan itu. Tapi tetap apa? Tetap ditimbun. Ini kan berarti menunjukkan apa? Rizki yang besar itu cenderung dikufuri. Makanya saya banyak melihat rumah tangga yang tidak bertahan itu banyak malah dari rumah tangga yang Allah berikan keluasan rizki yang seluas-luasnya. Ya, ini hanya hati-hati ya. Yang biasanya yang sederhana-sederhana, yang kalau pulang bawa nasi padang satu bungkus apa, makan ya, beli kopinya cuma satu cangkir diminum apa, berdua. Biasanya yang awet gitu ya. Yang awet-awet keluarga itu malah yang kayak gitu ya. Yang sederhana-sederhana. Kadang yang malah Allah luaskan rizkinya, makan di meja besar, kursi yang di ujung ke ujung lain itu 3 meter ya. Satu yang lain apa? Tidak saling menyapa. Itu pelajaran yang kedua. Jadi nikmat yang besar itu cenderung apa? Cenderung diabaikan atau dikufuri. Ya. Kemudian poin yang ketiga, kezoliman yang kita lakukan tidak mengurangi kekuasaannya apa? Allah. Hanya menjadikan diri kita yang semakin menzolimi diri kita sendiri. Jadi dosa kita, maksiat kita, insya Allah ya, itu tidak sama sekali mengurangi kemahabesaraan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala, tapi dosa yang kita lakukan ini hanya akan memperburuk diri kita sendiri. Makanya tidak akan pernah seseorang mendapatkan kebahagiaan kecuali seseorang itu dekat dengan yang menciptakan dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ngaji, kita sholat, kita belajar Quran, kita memperdalam isi Quran, belajar dari orang-orang terdahulu bahwa apa? Kezoliman, kemaksiatan yang kita lakukan sama sekali tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala,
tetapi hanya akan tadi ya memperburuk, menzolimi diri kita sendiri. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 57 terkait tentang apa yang terjadi kepada Bani Israel ketika Allah menguji mereka untuk bingung muter-muter ya di gurun selama kurang lebih 40 tahun. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz atas ilmu yang telah dibagikan kepada kami semua. Mungkin selanjutnya ada sesi tanya jawab mungkin dari bapak-bapak yang ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Mungkin cukup sekian yang acara kajian kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz dapat bermanfaat bagi kita semua, meningkatkan keimanan bagi kita semua. Amin. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.